Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan dengan lancar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, beribadah di bulan yang istimewa ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kita, beliaulah petunjuk kita untuk menjadi seorang pribadi muslim yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya di bulan Ramadan yang istimewa ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya Al-Quran. Bahkan banyak yang menyebut bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Terlebih di bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar, di malam tanggal 17, yaitu malam nuzulul Quran, ketika tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah, tentunya Al-Quran mempunyai banyak dampak dan pengaruh bagi seorang muslim. Teringat ketika salah seorang bertanya kepada Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Ummul Mukmin radhiyallahu anha, namanya adalah Sa'ad bin Hashim. Sa'ad bin Hashim bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Apakah kamu tidak membaca Al-Qur'an?" Menjawab pertanyaan dari Sa'ad bin Hashim tadi. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah melanjutkan, "Kana khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak seperti Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, dari kisah yang singkat ini, dari percakapan yang singkat ini, kita mengetahui bahwasanya Ummul Mukminin yang selalu bersama dengan Rasulullah dalam setiap aktivitas kehidupan Rasulullah pribadi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan secara singkat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Qur'an. Kalau kita ibaratkan, Rasulullah itu ibarat Al-Qur'an berjalan. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya, ternyata di balik kemuliaan Rasulullah, di balik kemuliaan pribadi Rasulullah, di situ ada Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Maka sebagai seorang muslim tentu kita ingin menghadirkan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain di bulan Ramadan. Tapi karena ini momen bulan Ramadan, maka mari kita jadikan kesempatan yang mulia di bulan yang mulia ini untuk menghidupkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai teman, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih ingat dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita ada dua perkara yang apabila kita selalu berpegang dengan dua perkara tersebut, kita tidak akan pernah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Perkara apakah itu? Ya, perkara itu adalah perkara yang pertama adalah kitabullah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penting Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai teman di dalam setiap kehidupan, menjadikan Al-Quran sebagai solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sekarang jamaah, bagaimana kita bisa menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita? Mari kita awali menghidupkan Al-Quran itu di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita awali kehidupan kita, cara kita menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan kita dengan cara mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa-apa yang kita ketahui, apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita amalkan. Di beberapa ayat misalkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan salat dan memberikan, menunaikan zakat. Nah, itu merupakan perintah Allah. Kita kerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Kalau ternyata beberapa hal mungkin belum bisa kita kerjakan, maka yang kedua, kita hafalkan. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin tidak semua bisa kita kerjakan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, cara kita untuk menghidupkan Al-Quran di dalam diri kita adalah dengan menghafalkan Al-Quran. Dengan kita membaca, menghafal Al-Quran, maka kapanpun dan dimanapun Al-Quran itu akan selalu bersama kita. Karena kita sudah menghafal Al-Quran itu. Kalau ternyata kita tidak bisa atau masih sulit menghafal Al-Quran, maka yang ketiga adalah kita mentadabburi, kita pahami makna-makna yang terkandung, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang di situ banyak sekali makna di dalam kehidupan kita yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang paling sedikit, yang paling susah, ternyata kalau kita tidak bisa mentadaburi, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa menghafalkan, paling tidak kita bisa membaca Al-Quran. Paling tidak kita bisa membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui artinya sama sekali. Walaupun kita belum mengerti arti dari apa yang kita baca. Yang penting membaca Al-Quran merupakan bagian dari menghidupkan Al-Quran itu. Menghidupkan Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, jangan sampai kita tidak menghidupkan Al-Quran di dalam rumah-rumah kita. Karena Rasulullah menyampaikan sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran itu seperti rumah yang kosong, tidak ada penghuninya. Walaupun secara nyata, secara realita banyak penghuni yang ada di dalam rumah, tapi ketika tidak ada dibacakan ayat suci Al-Quran, maka rumah itu seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari 4 hal yang kita bisa lakukan untuk menghidupkan Al-Quran, yang harus kita mulai adalah dimulai dari membaca Al-Quran. Paling tidak kita bisa membaca Al-Quran di dalam keseharian-keseharian kita. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi pajangan di atas lemari, berdebu, tak pernah dibuka, berdebu, tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan Bapak jemaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita menghidupkan Al-Quran di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, di bulan yang disinilah Allah berikan kemuliaan, disinilah Allah lipatkan ganjaran, disinilah Allah berikan kita banyak peluang amal ibadah. Salah satunya adalah banyak waktu kosong yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan, jamaah sekalian rasakan, bagaimana waktu kosong ini bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran.
mengawali dari membaca, kemudian kita fahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian kita coba untuk menghafalkan, dan yang terakhir kita coba sedikit demi sedikit untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka dengan menghidupkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita, insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir. Dan tentunya dengan berpedoman dengan Al-Quran, kita akan diangkat oleh Allah insya Allah menuju derajat yang baik, menjadi manusia yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, bahwasanya Rasulullah SAW akhlaknya seperti Al-Quran. Semoga kita bersama bisa menghidupkan Al-Quran, menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang benar-benar mendekatkan kita dengan Al-Quran. Dimulai dengan membaca, kemudian kita fahami makna-makna yang ada di dalamnya, kemudian kita hafalkan beberapa ayat, kita tambah hafalan kita tentang Al-Quran, kemudian yang terakhir kita amalkan apa-apa yang Allah sampaikan, apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan hari ini menjadikan kita pribadi yang baik dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita dengan Al-Quran. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik, persiapan untuk menghadapi 11 bulan ke depan menjadi pribadi muslim yang lebih baik lagi. Saya Muhammad Sulhan Ali mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, atas kesalahan yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja melalui lisan ataupun perbuatan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.